Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 24 Semarang akan menyampaikan materi tentang teks laporan percobaan. Baiklah anak-anak, untuk materi pertama di kelas 9 ini, yaitu mengenai teks laporan percobaan, nanti setelah kalian mempelajari materi ini, nanti diharapkan siswa semua dapat membuat teks laporan percobaan. Selain itu juga harus tahu mengenai pengertian teks laporan percobaan, mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan, termasuk ciri kebahasaan dan struktur laporan percobaan. Baik, untuk yang pertama, karena ini mempelajari tentang teks laporan percobaan, tentunya kalian harus tahu dulu pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ada 3 kata di situ. Ada kata laporan, ada kata percobaan, ada kata teks. Kita cermati dulu dari laporan. Laporan itu segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Sedangkan percobaan itu adalah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk membuktikan suatu teori. Sedangkan teks itu sendiri adalah tulisan. Sehingga pengertian teks laporan percobaan kalau kita gabung itu adalah teks laporan atau teks yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya untuk menguji atau membuktikan sebuah teori. Itu adalah pengertian teks laporan percobaan. Jadi teks laporan percobaan ini juga sering disebut dengan teks laporan eksperimen. Ya. Itu materi yang pertama yang berkaitan dengan pengertian teks laporan percobaan. Selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan itu ada 3. Yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah berupa fakta, dan yang ketiga adalah lengkap. Mungkin kita lihat satu persatu dulu. Yang dimaksud objektif apa? Objektif itu adalah menyampaikan informasi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan fakta yaitu apa adanya. Jadi hasil yang disampaikan itu adalah benar-benar ada atau sudah dilakukan. Yang ketiga atau yang C, yaitu lengkap. Lengkap bahwa sebuah laporan itu harus menyampaikan semua informasi dalam teks tersebut, yaitu secara lengkap supaya pembaca itu bisa mengerti secara utuh dan bisa
bermanfaat. Itu materi yaitu tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Baik, untuk materi yang kita bahas selanjutnya yaitu ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Kalau tadi itu ciri teks laporan percobaan itu ada 3. Sekarang ciri kebahasaannya. Jadi yang membedakan itu adalah penggunaan bahasa. Kalau tadi laporannya, tapi kalau ciri-ciri kebahasaan ini adalah yang ada hubungannya dengan bahasa di dalam teks laporan percobaan. Jadi memang ada 2 ciri tadi. Yang pertama adalah ciri teks laporan. Kalau teks ciri laporan percobaan itu ada 3, objektif, fakta, dan lengkap. Sedangkan untuk ciri-ciri kebahasaan di dalam teks laporan percobaan itu kita mengenal 6. Ya. Baik, kita mulai. Untuk ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang pertama yaitu di dalam teks laporan percobaan itu menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Saya yakin dalam teks laporan itu pastinya menggunakan kaidah yang baku. Kaidah itu aturan. Berikutnya ciri yang kedua yaitu bahasanya itu menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Simpleks itu simple. Kalau cara mudahnya kalimat kalimat simpleks itu ya kalimat tunggal. Sedangkan kalimat kompleks itu kan sama dengan kalimat majemuk. Kalau tunggal itu ya memiliki satu pola, itu berarti simpleks. Sedangkan kalimat kompleks itu kalimat yang memiliki 2 pola, ya tunggal dan majemuk. Ya, kalau secara mudahnya menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Jadi dalam laporan itu ya kadang-kadang menggunakan kalimat tunggal, kadang-kadang menggunakan kalimat majemuk. Tapi seringnya menggunakan yang tunggal supaya maknanya tidak ganda. Sedangkan ciri yang ketiga di dalam teks laporan percobaan yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi itu asalnya adalah bahasa asing atau bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia ya secara mudahnya dalam kebahasaan itu menggunakan kata sambung, ya, kata sambung. Ya, nanti ada kata sambung itu ada kata sambung penambahan, ada kata sambung pertentangan dan sebagainya. Itu saya yakin dalam teks laporan itu pasti ada kata sambungnya atau konjungsi. Ya. Baik, kita lanjutkan ciri kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan istilah teknis. Ya, istilah teknis itu apa? Istilah yang ada hubungannya dengan hal yang dibicarakan. Contoh, kalau itu yang dibicarakan tentang komputer, ya tentunya ada keyboard, ada kata keyboard, ada kata mouse, ada kata monitor dan sebagainya. Kata mouse, kata keyboard, kata monitor itu teknis. Ya. Kalau itu misalnya bahasa Indonesia, ya, kalau bahasa Indonesia ya ada kalimat majemuk, kalimat tunggal, kalimat percobaan itu ya teknis. Itu jadi menggunakan istilah teknis itu yang ada hubungannya dengan yang dibahas. Misalnya laporan percobaan itu mengenai mencoba IPA ya nanti hubungannya dengan IPA dan sebagainya. Sedangkan ciri berikutnya yaitu menggunakan kata bilangan atau kata
kata bilangan ini yang ada hubungannya dengan bilangan 1 atau nomor 1, 2. Saya yakin dalam kata bilangan tidak asing lagi. Ada 1, 2 atau ke 1, kedua, pertama, kedua, itu kan termasuk ya. Mungkin ada yang jamak dan tunggal. Berikutnya yang terakhir dalam ciri kebahasaan teks laporan ini adalah memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Saya yakin di dalam teks laporan percobaan itu banyak kita jumpai kata depan. Kata depan itu ada di, ada ke, ada dari, dan sebagainya. Dan imbuhan awal. Nah ini harus memperhatikan apakah di itu sebagai imbuhan atau di itu sebagai kata depan. Itu harus diperhatikan, jangan sampai nanti di dalam teks laporan percobaan itu ternyata menggunakan kata depan tapi penulisannya imbuhan. Nah, akan keliru. Contohnya ada kata misalnya ibu makan di dapur misalnya, yaitu di-nya di situ itu sebagai kata depan, tidak sebagai imbuhan, sehingga penulisannya adalah dipisah. Tapi berbeda dengan ibu atau bola itu dipukul adik. Nah, di-nya di situ mungkin sebagai imbuhan. Nah, itu kira-kira harus diperhatikan, membedakan antara kata depan dan imbuhan. Terutama yang di ini sangat banyak kita jumpai, banyak yang salah apakah ini di kata depan atau imbuhan. Ini harus diperhatikan. Jadi itu kalau kita sudah mengetahui ciri-ciri kebahasaan atau memperhatikan kata depan, insya Allah di dalam penulisan teks laporan percobaan tidak akan keliru dalam penulisannya. Sebab ciri kebahasaannya adalah hubungannya dengan tulis menulis, hubungannya dengan kebahasaannya itu dalam teks itu. Demikian yang dapat saya sampaikan yang ciri-ciri kebahasaan. Nah, untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang struktur teks laporan percobaan. Struktur ini susunan ya, susunan dalam teks laporan percobaan. Jadi kalau kita lihat sebuah teks laporan percobaan itu nanti strukturnya atau bagian-bagiannya, yang pertama adalah judul. Jadi kalau kalian melihat teks laporan percobaan, yang pertama kita jumpai adalah judul. Setelah judul, berikutnya yaitu tujuan dari laporan tersebut. Berikutnya yaitu alat dan bahan. Keempat yaitu langkah-langkah dalam melakukan percobaan itu. Terus yang kelima adalah hasilnya. Yang terakhir adalah simpulan. Jadi 6 hal tersebut itu berkaitan dengan struktur atau bagian-bagian di dalam teks laporan percobaan. Baik, ketika kita sudah mempelajari struktur teks laporan percobaan, kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Jadi setelah kita mengetahui pengertian, mengetahui ciri-ciri, dan mengetahui strukturnya, berikut akan kita bahas mengenai langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaan. Yang harus kita
lakukan pertama kali yaitu kita harus membuat judul. Jadi judulnya kita ketahui dulu, kita tulis. Biasanya judul itu letaknya di atas ya. Berikutnya yang nomor 2 yaitu kita membuat kalimat pembuka. Yang berikutnya isi laporan tersebut, dan yang keempat itu membuat kalimat penutup, sedangkan kelima merangkai dan meninjau kembali mungkin yang sudah kita buat itu, dan yang terakhir itu menyunting. Menyunting di sini adalah memberikan penilaian apakah yang kita buat, mungkin kalimat pembukanya, isi laporan, terus kalimat penutupnya yang kita buat itu apakah sudah baik atau belum. Kalau sudah baik berarti langsung jadi, tapi kalau ada yang tidak baik, yang salah, jadi ada yang mungkin ada yang keliru, ada yang salah atau kurang pas, itu kita syuting, artinya itu kita sunting untuk kita perbaiki. Itu langkah-langkahnya. Jadi kalau kita mau membuat teks laporan percobaan ya kita urutkan dulu dari membuat judul, dari membuat kalimat pembuka, menyusun isi laporan, menyusun kalimat penutup, dan meninjau kembali. Setelah itu kita edit ya, kita sunting, namanya menyunting. Demikian materi teks laporan percobaan. Nah, nanti silahkan kalian bisa melihat contoh ya, melihat contoh sebuah teks laporan percobaan. Di sini saya akan memberikan satu contoh teks laporan percobaan. Ya, contoh teks laporan percobaan yaitu judulnya adalah percobaan membuat telur asin. Ya. Itu yang pertama adalah judul, itu judulnya adalah laporan percobaan membuat telur asin. Di sana ada tujuan. Yang di sana ada tujuan, misalnya telur asin adalah telur yang dibuat dari bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi sehingga mengonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Nah, ini tujuannya. Setelah tujuan yaitu alat dan bahan. Itu ada misalnya telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, dan amplas. Nah, berikutnya setelah alat dan bahan yaitu langkah-langkah. Ya, langkah-langkah. Yang pertama, cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas kulit telur sampai tipis. Yang kedua, campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. Yang ketiga, lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Yang terakhir, yang keempat, diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau mungkin 3 minggu. Nah, itu. Berikutnya hasil dari percobaan ini, telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Telur asin ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Telur asin ini membuat varian konsumsi telur bebek jadi lebih banyak dan tidak begitu amis. Berikutnya kesimpulannya. Pembuatan telur asin di atas menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala umur atau segala usia. Namun bagi penderita darah tinggi tidak disarankan mengkonsumsi telur asin karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Meskipun kandungan gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah yang banyak.
Demikian yang dapat saya sampaikan materi teks laporan percobaan, mulai dari pengertian, ciri-ciri teks laporan percobaan, ciri-ciri kebahasaan, struktur, langkah-langkah, dan contoh. Kalian di rumah tetap belajar terus, semangat terus sampai kalian mengerti. Dan kalau belum mengerti tentang materi, bisa dibuka materi-materi yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.